Agama Kristen. Pendengar, untuk mimbar agama Kristen di malam hari ini kita akan menyimak ya materi mengenai sehat mental perspektif Alkitab bersama narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang. Ada penyuluh agama Kristen Mbak Emilia Yovanka. Mbak Emilia, selamat malam. Selamat malam Mbak Tata. Sudah siap ya menyapa pendengar malam hari ini? Siap. Siap ya. Ini kayaknya memang kesehatan mental itu hype ya. Happening banget dibahas ya saat ini ya. Yang menjadi sorotan ya. Jadi konsentrasi beberapa orang ya. Oke, yang pasti pendengar langsung saja kita ajak pendengar kita Mbak Emil untuk mendengarkan mimbar agama Kristen, sehat mental perspektif agama Alkitab maksudnya ya, bersama penyuluh agama Kristen Emilia Yovanka. Terima kasih Mbak Tata. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Bersama saya malam hari ini penyuluh agama Kristen Emilia Yovanka, dan bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk mengisi acara mimbar agama Kristen. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan memberikan pelajaran melalui kebenaran firman Tuhan maupun pendengar setia RRI Pro 1 Palembang pada malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus membukakan hikmat dan juga memberikan pencerahan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, pendengar setia yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertera pada judul bahwa sehat mental menurut perspektif Alkitab. Jadi sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini, di mana banyak sekali gejolak yang timbul, yang terjadi setiap peristiwa, dan yang memungkinkan kita ini harus tetap menjaga kesehatan mental kita, jasmani kita. Nah, tentunya kita harus sungguh-sungguh belajar mengenai hal tersebut. Nah, di dalam untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri, tentunya dari perspektif Alkitab ada beberapa hal yang kita lakukan, tetapi pada malam hari ini saya ingin membagikan 3 hal saja terlebih dahulu. Ya, soalnya kalau saya memberikan terlalu banyak nanti enggak setengah jam lagi kita, tetapi mungkin bahkan 2 jam ya. Tetapi malam hari ini kita hanya belajar 3 hal penting kita menjaga kesehatan mental kita sendiri, yaitu yang pertama, belajarlah untuk tidak terlalu cemas dan khawatir. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak terlepas dari yang namanya kecemasan ataupun yang namanya khawatir. Terlebih lagi situasi ekonomi mungkin yang saat ini kita dengar, ataupun situasi gejolak politik baik di dalam negeri kita sendiri maupun di luar negeri, yang terkadang membuat kita kok begini, dunia semakin kesini kok semakin banyak perang gitu ya. Nah, tentunya hal itu tidak terlepas dari perasaan emosi kita sebagai manusia. Nah, tetapi pada malam hari ini Alkitab mau mengatakan bahwa mari kita belajar untuk tidak terlalu cemas dan khawatir. Berarti masih bolehlah sedikit cemas atau sedikit khawatir ya. Jadi kita mungkin saja merasa cemas, karena itu bagian dari emosi yang dimiliki oleh manusia. Jadi selagi kita masih yang namanya manusia, pasti emosi yang namanya cemas dan khawatir itu ada. Tetapi Tuhan ingin kita hidup jangan dikuasai oleh kecemasan. Ya, kita sebagai manusia yang memiliki Tuhan, yang memiliki dunia ini, Tuhan mau kita tidak dikuasai oleh kecemasan. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saya akan membacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi makna utama dari ayat
ini adalah ajakan untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah melalui doa dan ucapan syukur. Itu sebabnya bukan berarti kita tidak boleh memikirkan masalah kita, itu manusiawi. Tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh kecemasan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam kita selalu cemas memikirkan mengenai apa yang akan terjadi besok. Ya, sehingga kecemasan itu akan menimbulkan depresi dalam diri kita. Sehingga ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 sampai dengan ayat yang ke-6 ini mengatakan, menghimbau untuk kita semua jangan hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, kata Tuhan ya. Nah, sehingga dengan menyerahkannya kepada Allah, kita mempercayakan masalah kita kepada Dia yang Maha Kuasa, yang memiliki kehidupan kita. Nah, ucapan syukur di tengah kesulitan juga menunjukkan sikap percaya kita dan melepaskan kekhawatiran kita. Jadi ayat ini mengatakan juga bukan berarti kita tidak boleh memiliki yang namanya kecemasan dan kekhawatiran, tetapi jangan sampai dua hal tersebut menguasai hati dan pikiran kita sehingga akal budi kita lebih rendah daripada janji-janji firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, janji Allah dalam ayat yang ke-7 adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera di sini bukan sekadar hanya ketenangan pikiran, tetapi sebuah kedamaian yang berasal dari hubungan yang intim dengan Allah. Jadi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan kita punya hubungan yang erat dengan Allah, maka kita akan memiliki kedamaian. Kedamaian yang bukan dibuat-buat, kedamaian yang bukan hanya sekadar omongan belaka, tetapi kedamaian ini mampu menjaga hati dan pikiran kita bahkan di tengah situasi yang sulit. Siapa yang zaman sekarang tidak pernah merasa sulit? Ya, tentu saya pribadi pun pernah juga yang mengalami namanya sulit ya. Tetapi ini kedamaian yang melampaui pemahaman manusia biasa karena bersumber dari Allah sendiri. Itu sebabnya mari himbauan daripada firman Tuhan ini mengatakan salah satu hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita adalah belajarlah untuk tidak terlalu cemas atau khawatir yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian ayat ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah keuangan, masalah pekerjaan, kemudian hubungan atau kesehatan, kita dapat mempraktekkan hal yang atau prinsip yang diajarkan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 ini. Dengan berdoa kita mengungkapkan kekhawatiran kita kepada Allah, dan dengan bersyukur atas berkat-berkat yang ada, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Jadi hal penting untuk diingat adalah bahwa doa dan ucapan syukur bukanlah mantra, ya, bukanlah mantra yang ajaib yang secara otomatis menghilangkan setiap masalah. Tapi melalui doa dan ucapan syukur, kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan menerima kekuatan serta hikmat-Nya untuk menghadapi setiap tantangan hidup, karena Dia adalah Allah sumber damai sejahtera kita. Dan melalui ucapan syukur dan doa kita belajar untuk percaya sepenuhnya pada rencana Allah, bahkan ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa bagi kita dikaruniakan untuk percaya dan untuk beriman kepadanya. Dan inilah jadi Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini adalah ajakan untuk kita hidup dengan damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Dengan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah melalui doa dan ucapan syukur, kita dapat mengalami damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Dan ini adalah janji yang dapat kita pegang teguh dalam setiap situasi. Wah,
ibu ini pinter aja ngomong. Oh tidak ya, para pendengar setia yang dikasihi Tuhan, saya pun pernah mengalami hal yang demikian. Saya pernah mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran, dan itu bukanlah masa lalu, tetapi baru beberapa bulan saya melewati itu. Tetapi tatkala saya boleh menyerahkan itu di dalam doa saya boleh bersyukur atas setiap masalah yang ada, dan mulai ketenangan dan kedamaian itu, dan mulai saya memikirkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi kecemasan dan kekhawatiran adalah bagian emosi yang ada di dalam setiap manusia, tetapi jangan sampai itu menguasai kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, hal yang kedua yang dapat kita lakukan untuk kita dapat menjaga kesehatan mental kita sendiri adalah kesusahan sehari, cukuplah sehari ya. Jalanilah hari ini dengan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Mengenai hari esok, jangan kita khawatir. Itu terdapat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-34. Jangan yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, cukuplah untuk hari ini kesusahan itu sendiri. Jadi ayat ini merupakan bagian dari khotbah di bukit, mengajarkan prinsip penting tentang manajemen kecemasan dan kepercayaan kepada Allah, seperti yang pertama tadi itu ya. Jadi mari kita pikirkan, atau mari kita tanamkan di dalam diri kita atau di dalam otak kita itu, bahwa kalaupun kita mengalami hari ini sebuah kesusahan, tetapi jangan sampai kita berpikir, oh besok pasti susah juga, aduh besok bagaimana ya, besok bagaimana. Tetapi baiklah, mari kita membingkai pikiran kita bahwa Tuhan, kalaupun Tuhan izinkan hari ini saya untuk bersusah-susah, saya yakin besok pasti lebih baik. Nah, mari kita ucapkan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita supaya kesehatan mental kita terjaga. Karena kalau kesehatan mental kita terjaga, maka secara jasmani itu juga terjaga. Karena seperti Amsal mengatakan bahwa kalau jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari pikiran, dari hati itu akan terpancar keluar. Oleh sebab itu mari kita jaga kesehatan mental kita dengan yang mengatakan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya. Kemudian janganlah kamu khawatir akan hari esok. Bukan berarti kita harus mengabaikan setiap perencanaan masa depan atau tanggung jawab kita. Sebaliknya, ajakan ini adalah untuk menghindari kecemasan yang berlebihan dan tidak produktif, sehingga nantinya akan menyebabkan depresi. Nah, khawatir tentang masa depan tidak akan mengubah apapun. Justru akan menguras energi dan mengganggu kedamaian batin, yang akhirnya nanti secara jasmani kita juga akan terganggu. Oleh sebab itu hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, menunjukkan bahwa setiap hari memiliki tantangannya sendiri. Membawa beban kekhawatiran masa depan hanya akan menambah beban pada hari ini. Oleh sebab itu, lakukanlah yang terbaik hari ini. Nah, hari esok mari kita serahkan kepada Tuhan, sehingga lebih bijaksana untuk menghadapi tantangan sehari-hari dengan kekuatan dan hikmat yang Allah berikan. Kemudian Matius 6 ayat 34 ini adalah ajakan untuk hidup dengan iman dan kepercayaan kepada Allah. Kita tidak perlu dibebani oleh kecemasan akan masa depan, karena Allah memelihara dan menyediakan bagi kita setiap hari. Ya, fokus pada hari ini dan jalani tanggung jawab kita, dan percayalah pada pemeliharaan Allah. Ini adalah hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita menjaga kesehatan mental kita. Yang ketiga, percayalah lebih dalam kepada Tuhan. Ya, percayalah lebih dalam kepada Tuhan. Kalaupun selama ini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mari mulai saat ini supaya mental kita terjaga, kita harus lebih percaya lagi kepada Tuhan. Jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa yakin bahwa Dia akan membimbing kita. Kita tetap harus aktif merencanakan dan berusaha
jangan berhenti ya, jangan berhenti melakukan segala sesuatu, tetapi kita bisa merasa tenang karena tahu bahwa kita tidak sendiri ya. Amsal ketiga ayat 5 sampai dengan 6 adalah menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini memberikan panduan praktis kepada kita untuk kehidupan sehari-hari kita dalam menghadapi dilema atau ketidakpastian, atau ketika kita diajak dalam hati ini untuk cemas, untuk khawatir ya, atau kita memikirkan aduh bagaimana saya harus berbuat ini dan itu, ataupun yang mengalami pergumulan pekerjaan, mungkin tidak punya pekerjaan atau secara ekonomi atau rumah tangga ya, mari kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan mari kita beriman kepada Tuhan. Tentunya ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini mengajak kita untuk berdoa dan mencari tuntunan Tuhan. Ya, jangan hanya mengandalkan pikiran sendiri, tapi mintalah hikmat dan arahannya. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, artinya percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kita, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Yang ketiga, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Upayakan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Percayakan hasil akhirnya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita jalani, apapun yang kita rencanakan pada saat ini untuk masa depan kita, untuk hari ke depan, maka semua itu akan terlaksana. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 tadi, kita dapat menjalani hidup yang lebih damai dan bermakna karena kita berjalan dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Saya akan membacakan ayat ini kembali ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan inilah yang dapat saya bagikan kepada pendengar setia RRI Pro 1 Palembang pada malam hari ini. Ketiga hal ini, yang pertama adalah belajarlah untuk tidak terlalu cemas atau khawatir. Yang kedua, kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, yang ketiga, percayalah lebih dalam kepada Tuhan. Dan biarlah pemahaman firman Tuhan pada malam hari ini yang dapat saya bagikan kepada pendengar setia semua dapat dicerahkan oleh Roh Kudus dan dapat terema di dalam hati kita masing-masing di dalam kita menapaki hari demi hari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Hamba-Mu boleh membagikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kami dapat menjaga kesehatan mental kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan memberkati semua pendengar setia RRI Pro 1 Palembang pada malam hari ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, seluruh karyawan yang bekerja di dalam gedung ini, di dalam RRI ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Mbak Tata. Baik, terima kasih Mbak Emilia Yovanka, penyuluh agama Kristen ya dari Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Baik Mbak Emil, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat ya untuk ke teman-teman yang mendengarkan, dan semoga akan ada materi-materi selanjutnya yang bisa memotivasi teman-teman semuanya ya. Baik, selamat malam. Terima kasih. Pendengar, baru saja kita simak Mimbar Agama Kristen
dengan materi sehat mental, perspektif Alkitab bersama narasumber kita penjual agama Kristen Emilia Yovanka. Dengan berakhirnya mimbar agama Kristen di malam hari ini, saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya ya. Setelah ini akan ada rekan saya Nadia yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang malam ini. Saya Tata Edins pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.